Awalnya Din adalah mengenal Tuhan, dan untuk mengenal Tuhan adalah harus mengenal aku, mengenali aku yang sejati, sebab Ia adalah jalan untuk kembali. Lalu, siapa aku? Pertanyaan yang sederhana, namun menyimpan ribuan makna. Mengenali aku adalah gerbang untuk menuju ribuan lorong. Aku bukanlah nama, bukan pula tubuh ini. Aku bukanlah wajah yang terlihat di cermin, bukan suara yang keluar dari mulut ini, dan bukan pula ingatan yang ada di kepala. Banyak manusia yang menjawab, aku adalah aku. Namun, siapa itu aku? Yang berkata aku haus, aku lapar, yang merasakan aku senang, aku sedih. Aku yang berpikir, aku yang tahu siapa dia sebenarnya. Padahal, aku yang sejati adalah sesuatu yang menetap. Jika kita uraikan satu persatu, nama adalah pemberian orang terdekat. Sesuatu yang diberi tentulah bukan aku. Tubuh berubah dari bayi menjadi anak-anak, remaja, lalu menjadi tua. Maka aku bukanlah tubuh ini. Pikiran berubah, pendapat dan pandangan terus berganti, bahkan kadang bertentangan. Maka aku bukanlah pikiran, perasaan pun berubah. Kemarin tenang, hari ini resah, besok bahagia. Maka aku bukanlah perasaan itu. Kalau semua yang kita anggap aku itu berubah, lalu siapakah yang menyaksikan semua perubahan itu? Yang menyaksikan itulah aku sejati. Bukan yang terlihat, tapi yang melihat. Bukan yang terdengar, tapi yang mendengar. Bukan yang merasa, tapi yang menyadari rasa. Aku bukan sesuatu yang bisa dipegang, tapi yang menyadari tangan menggenggam. Lalu, di manakah letak aku sejati berada? Aku bukanlah di identitas, sebab ia hanyalah simbol keberadaan dan tanda pengenal. Sebuah huruf yang memikul arti namun bukan sejati. Aku bukanlah di tubuh, ia hanyalah kumpulan organ vital yang menyongsong perubahan. Sekalipun dibedah, tidak akan menemukan aku. Aku bukanlah di kepala, sebab kepala hanyalah tempat lintasan pikiran. Bila kepala dibedah, tidak akan kita temukan aku. Aku bukan pula di dada, meskipun di sana rasa banyak yang bersemayam. Rasa adalah gelombang, tapi aku adalah pantai yang tidak pernah tenggelam oleh ombak rasa. Aku ada bukan sebagai tempat, bukan sebagai arah, bukan sebagai ruang. Aku adalah yang hadir di balik segala ruang, yang tidak pernah pergi walau segala hal menjauh, yang tidak pernah mati walau jasad telah dikubur. Aku tidak di luar, tapi aku juga tidak di dalam. Aku bukan sesuatu yang kita cari, karena justru akulah yang melihat pencarian itu. Lalu, mana aku yang sejati? Kenapa begitu sulit untuk kita temukan? Mungkin karena sudah terlalu banyak aku dalam hidup ini. Aku yang ingin diterima, aku yang takut kehilangan, aku yang marah, cemburu, ingin menang sendiri, aku yang mengejar dunia atau bahkan aku yang mengejar surga. Ternyata itu semua hanyalah aku yang semu. Bayangan-bayangan dalam cermin kehidupan, mereka muncul karena suatu kondisi, didorong oleh nafsu dan dibalut oleh ego. Namun, di balik semua aku yang sementara itu, ada satu aku yang tidak pernah berubah, tidak bersuara, tapi menyaksikan semuanya. Dialah aku yang sejati. Aku sejati tidak terikat oleh nama, bentuk, ataupun status. Aku sejati tidak haus pujian, tidak gentar oleh penolakan. Aku sejati tidak sedang menjadi, karena ia sudah ada. Aku yang sejati itu bukan milik kita, bahkan bukan kita. Ia bukan milik siapapun, sebab ia adalah milik Tuhan. Bahkan ia adalah cermin dari dirinya sendiri dalam fananya. Jika lenyap semua aku yang semu itu, maka tersingkaplah satu aku yang hakiki. Tiada aku kecuali dia. Aku yang sejati hanyalah bayangan dari wujud Tuhan semata. Aku adalah jalan pulang. Aku adalah awal dari perjalanan batin. Menyadari aku adalah permulaan dari penyaksian. Mengenal aku sejati adalah pintu pulang kepada Tuhan. Sebab setiap aku sejati akan bersaksi, sesungguhnya hidupku, matiku, dan seluruh keberadaanku hanyalah milikmu. Bila kita ingin pulang, maka kenalilah aku yang sejati, bukan dengan mencari, namun dengan menyaksikan diam. Sebab aku sejati adalah diam yang dipenuhi oleh wujudnya. Dalam hening, itulah terdengar suaranya berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, bala sahidna. Aku sejati menjawab, benar, engkau Tuhanku. Dan pada akhirnya, tiada lagi aku selain dia. Tiada yang tinggal selain wujudnya.